Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu ungkapan syukur kepada Tuhan jikalau pada saat ini saya boleh diberikan kesempatan untuk menyapa saudara sekalian, bahkan akan berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita semua pada saat ini. Kiranya dimanapun kita berada pada saat ini, kita tetap ada dalam lindungan Tuhan, kekuatan dan kesehatan dapat menjadi milik kita. Bahkan dalam setiap harinya kita dapat merasakan berkat-berkat dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini diambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum Allah naik ke sorga meninggalkan dunia ini, Allah telah memberikan perintah ini yang kita kenal dengan istilah amanat agung. Dan perintah ini bukan ditujukan kepada sembarangan orang, namun kepada orang-orang pilihan. Dapat diartikan bahwa setiap orang yang dipilih Allah adalah orang-orang yang telah dikhususkan atau dikuduskan untuk mengemban misi yang mulia ini. Keterpilihannya kita menjadi pelayan Tuhan adalah sebuah kebanggaan yang besar. Karena dari sekian banyak juta manusia, kita telah dipilih Allah untuk menjadi tangan kanannya di dunia ini. Namun kebanyakan dari kita yang telah dipilih masih banyak yang ada dalam keraguan. Keraguan itu biasanya didasari pada perasaan bahwa Tuhan sudah salah memilih pelayannya. Keraguan yang ada dalam diri kita bisa jadi adalah kesalahan kita sendiri. Karena tanpa sadar kita membuka hati atau pikiran kita untuk dikuasai oleh si jahat yang mendakwa kita dengan dosa yang selalu kita lakukan, sehingga kita merasa tidak layak untuk menjadi pelayan Tuhan. Bahkan ada juga yang ragu karena mengira bahwa mewartakan kabar Injil Kristus artinya harus pandai berkhotbah di depan umum. Padahal tidak demikian. Kalau kita berpikir lebih jauh, tidaklah kebetulan jika kita dikaruniai talenta-talenta, bakat atau keahlian tertentu. Tidak pula kebetulan jika kita ditempatkan di mana kita berada saat ini. Kita seharusnya memakai itu semua sebagai sarana dan tempat untuk menjalankan misi Allah ini. Dan tetap ingatlah bahwa Allah tidak pernah salah memilih kita. Pilihannya tetap jatuh atas kita. Jadi, apa saja yang menjadi tugas kita sebagai orang yang menerima amanat agung Yesus? Sesuai dengan ayat yang telah kita baca tadi, saudara. Di dalamnya berkata, pergilah, jadikanlah bangsa muridku. Artinya adalah dengan tidak memandang latar belakang agama, suku, bahkan bangsa semua orang yang bisa kita jangkau, kita ditugaskan untuk pergi mengabarkan kabar sukacita ini kepada mereka. Namun jangan salah dalam memahami kata pergi. Seakan-akan kata perintah pergilah dalam ayat ini memberi kesan bahwa untuk dapat menjalankan amanat agung ini, seorang harus meninggalkan rumahnya, atau pekerjaannya, atau kondisinya yang sekarang ini, dan harus menginjil, memberitakan kabar sukacita itu di daerah terpencil. Tidaklah sampai di situ pemahamannya. Namun kata pergilah dalam terjemahan aslinya berarti ke tempat mana saja kamu pergi, atau dapat diartikan di mana saja kamu berada. Jadi, dimanapun kita ditempatkan Tuhan saat ini, misalnya di tengah kampus, di kantor, keluarga, gereja, bahkan masyarakat, kita tetap dapat menjalankan misi dan amanat agung ini. Dengan talenta yang kita miliki, kita bisa mewartakan kabar baik ini, menjadi garam dan terang dunia bagi sesama, sehingga orang-orang di sekitar kita dapat menikmati buah yang kita hasilkan.
dan bahkan tertarik untuk menghasilkan buah yang sama seperti kita. Dan juga tetap bertekun dalam setiap pelayanan yang telah diembankan kepada kita, sampai mereka, orang-orang yang di sekitar kita, dapat mengalami pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita pergi, atau setelah Yesus menempatkan kita di suatu tempat, maka tugas kita selanjutnya ialah mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Proses menjadikan murid memang harus melibatkan penginjilan. Tetapi bukan hanya itu saja. Biasanya para pelayan Tuhan hanya berfokus untuk mengabarkan Injil dan menyampaikan perintah Allah saja. Namun perintah menjadikan murid, sebagaimana yang Yesus sendiri contohkan, menuntut suatu proses yang berkelanjutan. Mulai dari seseorang mendengarkan Injil, kemudian dia mengaku percaya, setelah itu dibaptis, kemudian diajarkan segala sesuatu yang pernah Kristus ajarkan. Dan yang paling penting ialah melakukan segala pengajaran Kristus. Dengan demikian dalam hal mengajar, kita tidak hanya sebatas mengajarkan mereka secara teori saja, namun juga kita harus mengajarkan prakteknya yang harus mereka lakukan. Artinya ialah kita harus memberikan teladan atau tindakan nyata yang menyertai setiap apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan, atau apapun yang kita katakan kepada mereka. Karena walaupun setiap hari kita mengajarkan kepada mereka agar selalu dekat dengan Tuhan, misalnya mengajarkan mereka atau menyampaikan kepada mereka harus membaca firman, harus saat teduh, harus berdoa setiap hari, namun kita sendiri tidak melakukannya, maka apa yang kita ajarkan itu akan sia-sia dan tidak akan pernah menghasilkan buah. Malahan kita akan mempermalukan Yesus Sang Juru Selamat kita yang telah mengutus kita. Dengan demikian, ajaran apapun yang telah kita dengar dari Yesus melalui kitab suci yang selalu kita baca, maka tugas kita bukan hanya menyampaikannya, namun menjalankannya juga. Sehingga setiap orang di sekitar kita dapat melihat bahwa kita benar-benar tangan kanan Allah yang dapat membawa mereka pada jalan keselamatan. Dengan demikian, saudaraku, memang tidaklah mudah untuk menjalankan amanat agung ini. Butuh proses dan kesiapan hati untuk melakukannya. Namun dalam ayat selanjutnya berkata, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Artinya Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Penyertaannya selalu ada bagi mereka yang selalu berusaha untuk menunaikan atau menjalankan amanat agung Kristus. Oleh sebab itu, janganlah ada keraguan lagi dalam hati kita. Dan saya ingin mengingatkan sekali lagi, jika saat ini kita ditempatkan Allah dalam suatu pelayanan atau ditempatkan dimanapun kita berada, kerjakan dengan tulus hati setiap pelayanan itu. Dan Allah tidak pernah salah memilih para pelayannya, dan Dia tidak pernah salah menempatkan kita. Oleh dan sebab itu, kerjakan misi Allah, pastinya dengan tuntunan Roh Kudus. Percayalah, kita tidak berjalan sendiri. Sehingga sampai setiap orang yang kita muridkan, atau semua orang yang bertemu dengan kita, menjadi serupa dan sama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Spirit of Excellence.